Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan yang baik dan sehat dan senang sekali kita bisa bertemu kembali. Pemirsa, kebersihan kuku si kecil adalah hal yang penting untuk Anda perhatikan, apalagi kalau si buah hati itu masih tergolong bayi. Karena pertumbuhan kuku bayi ini biasanya cukup cepat. Nah, tapi ternyata pemirsa ada juga orang tua yang takut untuk memotong kuku bayi mereka. Mungkin karena kuku bayi itu kan kecil-kecil dan juga rentan akan terluka. Nah, saya mau kasih sedikit tips untuk memotong kuku bayi. Yang pertama adalah gunakan alat gunting kuku khusus bayi yang sekarang sudah mudah didapat di toko-toko perlengkapan bayi. Dan yang kedua adalah potong kuku bayi sehabis mandi. Kenapa sehabis mandi? Karena pada saat itu kuku bayi itu menjadi lebih lunak dan juga mudah untuk dipotong. Nah, selamat mencoba. Semoga tentunya bisa berguna untuk Anda semuanya. Dan sekarang saatnya saya akan menghadirkan 3 sahabat cilik saya yang akan memberikan komentar-komentar yang lucu dan unik. Bersama saya Ogi Fantinus, ini dia Coba Tebak. Saya panggil ini dia Arella, Lionel, dan Renata. Hai. Halo. Apa kabar? Nggak ada suaranya nih. Baik, baik. Semuanya sudah semangat semuanya ya. Semangat? Semangat. Kok gitu kalau semangat, semangat, semangat kalau gitu. Semangat, semangat. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Waduh. Nah, kalau gitu Kak Ogi mau kenalan dulu. Yang pertama dari yang paling kanan, namanya adalah? Arella. Arella. Arella sekarang umur berapa sih Arella? 6 tahun. 6 tahun. Arella kalau paling senang di sekolah biasanya mata pelajaran apa sih Arella? Bahasa Indonesia. Belajar apa sih? Peristiwa hidup rukun. Peristiwa hidup rukun. Oh, belajar bahasa Indonesia ada pelajarannya belajar peristiwa hidup rukun gitu ya. Dan Arella paling suka. Nah, kalau berikutnya ini laki-laki pasti namanya Lionel, betul nggak? Betul. Betul. Lionel sekarang umur berapa Lionel? Umur 7 per 8. 7 naik ke 8. 7 sudah mau naik ke 8 tahun. 7 sudah mau naik ke 8 tahun. Emang ulang tahunnya tanggal berapa sih? Ulang tahunnya? Udah lewat. Oh, udah lewat. Iya. Nah, sekarang kalau di sekolah paling senang Lionel ngapain sih Lionel? Olahraga. Olahraga, paling senang olahraga. Jadi mata pelajaran yang paling disukain olahraga? Olahraga sama bahasa Indonesia. Olahraga sama bahasa Indonesia. Kenapa sih sama kayak Arella senangnya bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia bisa tulis huruf tegak bersambung sama latihan soal terus. Oh, jadi ada belajar nulis sambung ya, betul ya? Kayak gitu dan juga ada soal-soalnya. Nah, yang berikutnya berarti namanya adalah Renata, betul ya? Betul. Renata sekarang umur berapa? 7. Umur 7 tahun. Kalau di sekolah paling senang pelajaran apa? Komputer. Belajar komputer, belajar nyalain komputer, matiin komputer. Nyalain komputer, matiin komputer gitu? Iya. Enggak ya? Belajar juga? Belajar juga ya. Oke, kita berikan semangat, kita berikan tepuk tangan ya. Nah, sekarang kita akan bermain tebak-tebakan. Yang pertama kita akan bermain di tebak gambar. Di mana di tebak gambar ini Kak Ogi akan memutarkan satu buah video. Ada 2 buah video, tapi kita masuk ke video yang pertama dulu. Nanti kalian perhatikan baik-baik dan nanti Kak Ogi akan memberikan pertanyaannya. Kita akan langsung masuk, ini dia video yang pertama. Coba tebak. Here comes David. Good job. Good boy. Kick your feet. There they are. Hey, bud. Nah, sudah lihat videonya? Tadi videonya tentang apa sih Arella? Tadi dia prosot terus tadi Siapa yang prosot tuh siapa sih tadi? anak-anak Oh, anak-anak lagi main? air. Lagi main air. Lionel, videonya tentang apa Lionel? Videonya tentang bayi-bayi kecil atau anak-anak lagi main air. Dia lagi prosot ke dalam air, main-main. Ada yang berdiri, ada yang tetap main. Oke, nah kalau Renata tadi videonya tentang apa Renata? Tentang anak-anak kecil sedang merasa Sedang
bermain di kolam renang. Sedang bermain di kolam renang, betul ya. Jadi semuanya tadi kita lihat anak kecil yang sedang bermain perosotan. Ada yang pakai pelampung nggak tadi? Ada. Terus ada yang pakai ban? Ada. Ada, semuanya lagi bermain air. Nah, kalau ngomongin bermain air, pasti kalian juga tahu dong olahraga berenang, ya. Katanya nih kalau berenang itu bisa bikin badan tambah tinggi. Itu benar nggak sih menurut kalian? Coba kalau menurut Arela, benar nggak sih kalau berenang itu bisa bikin tambah tinggi? Iya. Kenapa? Kok bisa tambah tinggi, kenapa? Kenapa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba kalau Lionel, berenang itu bisa bikin tambah tinggi nggak Lionel? Nah, saya nggak pernah berenang. Oh, nggak tahu karena nggak pernah berenang. Tapi kalau menurut Lionel, kalau orang berenang bisa bikin tambah tinggi nggak? Mungkin bisa. Mungkin bisa, oke. Kalau menurut Renata, benar nggak sih berenang bisa bikin tambah tinggi? Iya. Iya, kenapa? Karena itu pelajaran olahraga. Karena itu pelajaran olahraga. Kalau pelajaran olahraga pasti ada yang namanya gerakan gitu ya. Nah, jawab kalau kasih tahu sebenarnya betul. Jadi kalau olahraga berenang itu bisa bikin tambah tinggi. Nah, karena kalau berenang kan kita menggerakkan apa aja nih? Tangan, terus menggerakkan kaki. Nah, itu bisa membantu pertumbuhan. Tapi pada saat usia tertentu. Kalau usia kalian itu bisa tambah tinggi justru, ya. Nah, sekarang kalau mau tanya, olahraga itu kan semua menyehatkan ya, betul nggak? Coba sebutkan berbagai macam olahraga. Arela? Olahraga lari pagi. Lari pagi, apalagi olahraga kan banyak. Naik sepeda. Naik sepeda, Bola. sepak bola, apalagi? Pingpong. Pingpong, Tenis. tenis, apalagi pinter? Olahraga apalagi? Badminton, bulu Badminton, tangkis. bulu tangkis, betul. Apa Leonel olahraga lagi? Coba, yang ini apa nih? Main catur olahraga nggak ya? Enggak. Oh enggak ya. Nanti kalau ditanyain ya, catur tuh olahraga atau enggak? Nah, sekarang kan ada olahraga tadi, ada olahraga lari, ada jalan cepat, ada bulu tangkis, ada basket, dan ada sepak bola. Betul ya? Sekarang Kak Ogi mau tanya nih, kalian tahu nggak sama yang namanya olahraga yoga? Pernah dengar nggak? Pernah. Apa sih olahraga yoga? Yoga itu kakinya diangkat sampai atas, sampai telapak kakinya bisa lewat dari kepala. Oh, sampai telapak kakinya bisa lewat sampai kepala. Arela tahu nggak olahraga yoga? Nggak tahu. Kalau Renata tahu ya olahraga yoga kayak gimana sih? Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat, tapi pernah dengar. Pernah dengar. Nah, kalau Ogi kasih tahu ya kalau olahraga yoga itu kan harus tutup mata, harus mengatur nafas. Nah, sekarang kita latihan ya olahraga yoga ya. Siap ya? Sekarang semua duduk yang benar, harus tegak. Coba tarik nafas dulu. Buangnya pelan-pelan. Tarik nafas, buangnya lewat mulut ya. Tarik nafas, 1, 2, 3. Buang ya. Tapi sekarang supaya lebih konsentrasi, matanya harus tutup. Siap? Matanya ditutup. Siap? Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Iya, sudah. Buka matanya. Ternyata semua kita berikan tepuk tangan dulu ya. Jadi ternyata sahabat-sahabat kecil saya ini semuanya konsentrasi sampai nggak tahu kalau gue udah pergi ya. Hah? Tahu. Ah, masa? Tadi kakak itu. Ya. Nah, kalau kita tadi udah belajar gimana mengatur pernafasan lewat olahraga yoga, dan sekarang kita akan bermain lagi. Kita masuk ke video yang kedua. Coba tebak. Red, the light is red. The light is still red. Are they crossing? The car stopped for them? Oh my god, it's so cute. We're right in front of the Isabella Gardner Museum. So cute, and that car is just waiting. Look at that. Everyone's waiting. Lucu banget. Coba itu videonya tentang apa, Arela? Tadi angsanya lagi pergi ke jalan raya, terus mobilnya berhenti, ada bebek. Coba kalau Lionel, videonya tentang apa Lionel? Angsa lagi jalan-jalan dari
yang di luar situ jangan ke kaki 5 lewat zebra cross. Kalau menurut Renata tadi apa sih videonya tentang apa Renata? Bebek nyebrang jalan. Bebek nyebrang jalan, tapi rame-rame. Betul ya, Iya. sampai mobilnya berhenti. Nah benar sekali ya. Jadi itu bebek yang tadi sedang menyeberang jalan, bukan angsa. Bebek yang sedang menyeberang jalan, tapi mereka menyeberang dengan rapi nggak tadi? Rapi. Semuanya Rapi, ngantri ya. Iya. Semuanya ngantri dan sampai akhirnya banyak mobil yang berhenti untuk menunggu supaya bebek itu menyeberang dengan selamat. Nah, kalian tahu nggak kalau di jalan raya itu kan ada yang namanya lampu lalu lintas, ya. Nah, kalian tahu nggak sih lampu yang berwarna merah, kuning dan juga hijau? Kalau merah itu artinya apa sih? Berhenti. Betul. Kalau kuning, Hati-hati. hati-hati itu berarti mobilnya boleh jalan atau enggak? Boleh. Boleh tapi hati-hati. Boleh tapi hati-hati lihat kiri kanan gitu ya. Karena ada arahnya. Takut ada dari lawan arahnya. Nah, kalau hijau artinya Jalan. jalan. Bener, yakin? Iya. Iya. Nah, gimana kalau ada kendaraan yang melanggar lampu lalu lintas? Kalau menurut kalian, kalau melanggar boleh nggak? Enggak. Kalau menurut Arela, kalau melanggar gimana dong? Dimarahin sama polisi. Dimarahin aja, jadi paling cuma dimarahin terus suruh jalan lagi? Iya. Oh gitu. Coba kalau menurut Lionel, kalau melanggar lampu lalu lintas, boleh nggak? Enggak. Nggak. Terus gimana dong? Nah, nanti kalau melanggar lampu lalu lintas sudah lewat berapa jalan nanti polisi dikejar terus di stopin. Harus cek KTP-nya dulu. KTP atau SIM? Surat Cek izin SIM-nya ya? SIM-nya dulu, jadi harus ingat dulu nggak boleh melanggar peraturan. Nggak boleh melanggar ya. Yang pasti dicek dulu SIM-nya ya. Nah, kalau menurut Renata, boleh nggak melanggar lampu lalu lintas? Enggak. Nggak. Kalau melanggar gimana? Dapat surat Dapat dari polisi. Dapat surat apa? Surat, halo apa kabar Renata? Enggak. Tapi suratnya surat apa dong? Surat lalu lintas. Surat lalu lintas dan itu dihukum gitu, didenda. Iya. Jadi benar namanya kalau ada lampu lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas itu kita harus mengikuti. Kalau kita melanggar pasti nanti kena denda atau kena hukuman sama polisi seperti itu ya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk sahabat-sahabat kecil saya ya. Dan setelah ini kita akan bermain lagi di tebak benda, tebak kata dan juga tebak adegan. Jangan kemana-mana, tetap di Coba Tebak. Kembali lagi di Coba Tebak, dan kalau tadi kita sudah bermain di tebak gambar, untuk Anda yang baru saja bergabung, kita akan bermain di tebak benda, tebak kata dan juga tebak adegan bersama dengan sahabat-sahabat kecil saya ini. Di sini ada Arela, ada Lionel dan juga ada Renata ya. Nah, langsung saja kita akan bermain di tebak benda, di mana ada teman saya akan memberikan petunjuk-petunjuk dan nanti mereka akan langsung menebak benda apa yang dimaksud. Dan langsung aja ini dia tebak benda, coba tebak. Aku mempunyai badan ada yang panjang, ada yang pendek. Aku dipakai untuk memotong sebagai benda. Aku punya sebagai tubuh yang tajam. Benar apakah aku? Bendanya ada yang panjang, ada yang pendek. Setengahnya ada yang tajam dan digunakan untuk memotong. Coba Arela apa? Gunting. Lionel? Pisau. Pisau. Garpu. Garpu. Coba kita lihat ya. Apakah jawabannya benar? Semuanya beda-beda nih. Ada yang gunting, ada yang pisau, ada yang garpu. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah gunting. Kita harus berhati-hati saat memakai gunting. Nah, jawabannya adalah gunting. Biasa kalau untuk gunting itu untuk memotong kertas. Betul sekali ya. Nah, sekarang kita akan bermain di tebak kata. Di tebak kata ini kalian perhatikan baik-baik, ada teman Kaugi yang akan menceritakan sesuatu. Lalu nanti kalian tinggal melanjutkan kalimatnya atau kata-katanya ya. Siap? Langsung saja ini dia tebak kata. Coba tebak. Dengarkan ceritaku baik-baik ya. Hari Minggu, Ami bertamasya ke Monas bersama ayah dan ibu.
Ami naik delman dan duduk di samping Pak Kusir. Saat delman berjalan, Ami mendengar suara peletak-peletok. Ami pun bertanya kepada ayah, "Ayah, itu suara apa?" Ayah pun menjawab, "Oh, itu suara..." Nah, duduk di samping Pak Kusir dan terdengar suara peletok, peletok, peletok. Ami nanya, "Ayah, itu suara apa?" Lalu ayah menjawab, "Ami, titik, titik, titik." Itu suara rodanya delman. Ami, itu suara rodanya delman. Kalau menurut Lionel, Ami, itu suaranya kaki kuda. Kalau lari-lari nanti kena jalanan bisa peletak-peletok. waduh ya coba. Kalau menurut Renata, Ami, Itu suara ayam. Ami itu suara ayam. Peletok, peletok. Bener juga ya. Itu petok-petok, bukan peletok ya. Coba, nggak tahu ya. Kalau coba kita lihat ya jawabannya apa ya. Ini dia jawabannya. Jawabannya, itu suara sepatu kuda, Ami. Sepatu, sepatu kuda ya. Jadi bukan, kalau suara ayam itu bukan peletok tapi petok. Ya betul ya. Petok, petok, kukuruyuk itu suara ayam. Dan kalau suara rodanya nggak mungkin peletok, peletok. Oh bukan, mungkin rodanya rusak kali ya. Nah sekarang kita akan bermain di tebak adegan. Di tebak adegan ini seperti biasa akan ada satu situasi dan ada teman Kak Ogi yang akan berada di adegan tertentu. Dan nanti kalian tinggal melanjutkan adegannya seperti apa ya. Sudah siap? Sudah. Sudah. Kalau gitu kita langsung lihat ini dia tebak adegan. Coba tebak. Nah, coba tadi teman Kak Ogi kan lagi jalan kaki, ya kan? Terus tiba-tiba terakhir ada teman Kak Ogi juga tuh yang kakak perempuan tiba-tiba berhenti dan langsung kelihatannya mau marah. Kenapa marah sama teman Kak Ogi? Karena dia itu nggak merhatiin. Nggak apa? Nggak merhatiin. Nggak pernah merhatiin. Oke, kalau menurut Leonel kenapa sih tadi teman Kak Ogi ditegur? Entah, tadi itu temannya Kak Augie dia jalannya nggak di sebelah kiri. Oh, menghalangi gitu ya. Kalau menurut Renata kenapa tadi teman Kak Ogi sampai sempat ditegur? Karena dia nggak melihat tanda jalannya. Tidak melihat tanda jalannya ya. Coba jawaban siapa yang paling benar dan nanti Kak Ogi kasih tahu yang benar yang mana ya. Kalau gitu kita lihat ini dia jawabannya. Nah, ternyata apa coba jawabannya setelah dilihat? Ternyata kenapa? Ternyata dia suruh harus jalan di tempat orang-orang yang jalan-jalan. Betul sekali. Jadi ada yang namanya jalur sepeda, ada juga yang namanya jalur untuk jalan kaki. Nah, tadi teman Kak Ogi jalannya di tempat jalur sepeda, harusnya dia jalannya di jalurnya jalan kaki. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk sahabat-sahabat kecil saya. Ya, mereka sudah memberikan komentar-komentar yang lucu dan unik dan sebentar lagi kita akan masuk ke kotak misteri. Jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Coba Tebak. Kita sudah sampai di segmen terakhir
terakhir di Coba Tebak dan saya masih bersama dengan sahabat-sahabat kecil saya yang lucu-lucu dan pintar-pintar semuanya. Dan sekarang kita akan bermain di kotak misteri. Di kotak misteri ini ada sebuah benda dan nanti mereka akan menebak satu persatu benda apa yang ada dalam kotak misteri hanya dengan memegang benda tersebut tanpa melihatnya. Ya. Dan sudah siap, kita mulai yang pertama dari Renata dulu. Silakan Renata maju ke depan. Jangan masukin dulu. Nanti karena Kak Ogi mau kasih lihat juga sama pemirsa, benda yang dimaksud atau benda yang ada dalam kotak misteri ini adalah, nah, oh itu. Silakan masukkan tangannya. Jangan disebut ya. Jangan dilihat, jangan disebut. Apakah berat, apakah ringan, panjang, pendek. Kalau sudah tahu keluarkan tangannya, jangan ngomong dulu. Sudah tahu? Sudah. Diam dulu di sebelah sini ya. Di sebelah sini. Silakan Lionel. Gimana Lionel tadi ngapain? Gini. Mau cium-cium. Mau cium-cium siapa? Mana ya? Lionel kok ketiduran? Bukan, mau dengar suara apa itu. Oh, dengar suara apa itu? Oke, jangan dilihat. Enggak dilihat. Enggak. Sudah kira-kira tahu? Diam dulu. Sudah, diam dulu. Sini aja ya. Diam dulu ya. Silakan. Arela, jangan kasih gerakan-gerakan. Arela silakan. Arela. Siap. Apakah sudah tahu? Kalau sudah tahu, keluarkan tangannya langsung menjawab. Siap. Tunggu. Udah? Udah. Hitungan ketiga jawab sama-sama ya. Ngadep ke Kak Ogi semua sini. Ngadep ke Kak Ogi. Siap. 1, 2, 3. Coba jawabannya betul nggak ya? Yang pasti ini benda digunakan untuk makan. Coba. Jawabannya adalah Piring. piring. Betul sekali jawabannya piring dan mereka semua benar. Artinya Kak Ogi dengan sukarela akan memberikan hadiah di roda hadiah. Sekarang kalian boleh milih hadiahnya mau apa? Coba dari Arela dulu, mau dari Renata dulu. Renata mau apa? Permen. Permen. Es krim. Es krim Arela. Lionel? Lollipop. Lollipop. Wah, nggak ada yang coklat nih, nggak apa-apa ya. Coba siap. 1, 2, 3. Coklat, es krim, lollipop, coklat, es krim. Coba lagi. Sama Ya, 1, 2, 3. Es krim. Coklat, es krim, lollipop. Lollipop. Apa? Iya, lollipop. Alhamdulillah. Lollipop. Oh ya, nah. Lollipopnya ini ya. Lollipop itu permen. Nah, sama berarti lollipop sama permen. Silakan duduk dulu. Nah, Aku sini. artinya kalau saya sudah memberikan hadiah kepada anak-anak, kita sudah sampai di penghujung acara. Dan tentunya kita banyak sekali belajar mengenai kejujuran, ketulusan, dan juga percaya diri dari sahabat-sahabat kecil saya ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Dan kita ketemu lagi di Coba Tebak berikutnya. Saya Ogi Fantinus pamit dan sampai jumpa.